Jadi 2026 ini juga masih uncertain. Jadi bisa jadi hiring freeze masih terjadi gitu ya. Orang belum berani invest untuk ngerekrut karyawan baru. Maka di sini PR-nya menjadi productivity menjadi game changer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di podcast Eling Group yang berjudul Operasi, Obrolan Penuh Inspirasi. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nisa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, jauh-jauh dari Bandung, yaitu Kang Yorga. Terima Kang atas waktunya dan udah berkenan hadir ya di acara tahunan kami yaitu Eling Conference 2026. Nah, Kang Yorga ini merupakan dosen ya Kang ya, dan juga staf susnya menteri dengar-dengar. Dan pengalaman beliau luar biasa sekali, baik sebagai konsultan maupun sebagai akademisi gitu Kang ya. Nanti selama berapa menit ke depan, seolah kita akan banyak belajar dari Kang Yorga, dari sharing-sharing gitu ya. Mungkin bisa dimulai ceritakan sedikit Kang tentang kesibukan saat ini, ya, perkenalan singkat gitu ya. Makasih Mbak Nisa. Jadi pertemuan kita mungkin bulan November ya atau Desember ya? Betul. Tapi sebelumnya kita udah pernah ketemu tau kan? Di mana ya? Kang Yorga lupa deh. Di Masjid ITB. Oh, yang dikenal Kang Syauki ya? Iya betul. Iya, itu tahun berapa tuh ya? Iya benar-benar, Kang Syauki tuh nenalin, oh ini dari Ailing gitu. Dulu gak ngerti ya itu apa gitu. Juga. Iya, jadi mutual friend kita adalah Kang Syauki, yang kayaknya udah pernah diundang di podcast ini. Jadi saya tuh di Bandung asli ngajar sebenarnya di Sekolah Bisnis Manajemen. Kebetulan sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu bertemu Mbak Nisa, Kang Faki di acara training lah ya for family business. Karena memang sehari-hari selain ngajar di Sekolah Bisnis Manajemen, saya juga menjadi strategi konsultan gitu ya di bidang HR untuk perusahaan CNA Group di Bandung yang memang CEO-nya Kang Syauki gitu ya. Memang interest in HR sangat dari dulu kayaknya, jadi sama Mbak Nisa klop gitu ya karena bidangnya juga HR. Dan kebetulan karena pembimbing S1 saya gitu Mbak, dia tuh kebetulan jadi Menteri Tenaga Kerja. Kebetulan aja sih itu ya. Jadi langsung ajak gitu karena memang S3 saya juga economic labor economics gitu ya, ketenaga kerjaan. Ya karena HR itu kan mikro tapi makronya kan kebijakan tenaga kerja sebetulnya kan, bahas masa depan pekerjaan, masa depan skill gitu, itu sangat nyambung dengan HR ya sebetulnya. Jadi diajakin walaupun pesan beliau full harus di kampus akademisi, tapi seminggu sekali lah bisa jadi tenaga ahli membantu beliau gitu. Wah, keren. Itu kali konteksnya Mbak Nisa. Berarti dari S1, S2, S3 ini HR? Agak miring sih, S1 teknik industri. Teknik industri itu kan manajemennya anak teknik ya. Jadi dulu tuh kalau di ITB namanya manajemen rekayasa industri. Jadi itu backgroundnya memang engineering tapi lebih banyak aspek manajemennya. S2 saya ngambil ekonomi inovasi di Belanda. Barulah belajar bagaimana sebetulnya memahami inovasi bisnis tuh nggak bisa dari aspek teknikalnya saja, ada aspek humannya gitu kan. Nah malah S3 di London School of Economics di Inggris itu bidangnya lebih ke masa depan pekerjaan. Jadi saya fokus riset tentang gig economy mungkin kalau familiar, jadi pekerja platform gitu ya, driver ojol, freelance gitu. Jadi saya pengen melihat sebetulnya di Indonesia tuh bagaimana tren pekerja gig hari ini, karena nggak ada kerja yang layak. 60% pekerja kita di sektor informal. 60%? 60%. Jadi hadirnya platform ekonomi itu bikin orang punya pilihan kerja. Walaupun itu bukan yang terbaik ya. Mendingan kerja bergaji daripada jadi freelance desainer di rumah gitu ya. Itu kelihatan kerja fleksibel menarik, tapi sebetulnya nggak ada perlindungan. Nggak ada perlindungan, betul. Vulnerable juga sih. Pada akhirnya orang tetap mendingan kerja gitu. Dan makanya saya selalu merasa, Mbak, ya mulialah orang yang menciptakan lapangan kerja gitu ya, Ailing Group, CNA Group gitu. Jadi memang job creation itu adalah salah satu tantangan di Indonesia gitu. Makanya juga tertarik bahas HR juga kan berkaitan dengan membangun kerja yang layak, kerja yang baik di Indonesia. Gitu. Nyambung ya Kang, salah satu apa yang menggetarkan hati saya tuh ketika di HR ini, saya join di HR itu kan dari 2022. Itu setiap kali ada lowongan kerja itu lihat jumlah yang apply,
itu untuk satu posisi tuh bisa selalu ratusan Iya. gitu Kang, minim 100 Iya, gitu iya, kan. iya. Even perawat gitu, kalau di kota-kota tertentu bisa sampai 200, 150, sedangkan kita nggak butuh sebanyak itu Iya, gitu. iya, Kayak iya. Ngeri ya. iya ngeri banget dan sedih juga sih sebenarnya. Cuman ya mungkin tadi ya diingatkan juga di materi tonol itu apa dari Dokter Arif, lebih baik capek bekerja daripada capek menganggur gitu ya. Iya, Mungkin itu iya. salah satu pengingat juga bagi saya pribadi. Itu challenge. Tadi nyambung ke ini ya Kang, apa tren gig ekonominya di Indonesia. Nah sebenarnya nih kalau tren HR di tahun 2026 ini di Indonesia itu akan seperti apa sih Kang? Kalau saya ini ya, kalau meminjam istilah Pak Deris kemarin sempat sharing tuh, 2026 ini kayaknya efeknya 2P. Prabowo dan Purbaya efek gitu ya. Apakah masih relevan itu 2025 nih? Apakah 2026 ini apakah masih relevan ataukah ada tren-tren lain yang akan dibutuhkan atau seperti apa nih? Menarik Mbak Nisa, kita ngobrol aja ya. Jadi kalau Mbak Nisa punya pendapat juga kita discuss. Beberapa hal ya yang menarik gitu. Pertama memang tentang ekonomi yang memang masih berat menurut saya ya. Walaupun katanya ekonomi growth 5%, tapi kayaknya semua pebisnis menyadari 2025 itu struggle gitu kan. Omset menurun atau ya tumbuhnya dikit, margin tipis dan lain sebagainya, itu cerita yang kita dengar di mana-mana. Jadi 2026 ini juga masih uncertain. Jadi bisa jadi hiring freeze masih terjadi gitu ya. Orang belum berani invest untuk ngerekrut karyawan baru. Kalaupun berani, itu memang harus sangat hati-hati gitu. Maka di sini PR-nya menjadi productivity menjadi game changer. Jadi kita dengan jumlah karyawan yang sama, gimana kita bisa dapat output yang lebih banyak gitu kan. Karena kita juga belum berani meng-hire lebih banyak orang, karena kita masih melihat ini ekonomi akan tumbuh atau tidak gitu. Jadi tren pertama menurut saya justru bagaimana berpikir tentang produktivitas. Produktivitas itu ya output bagi input ya. Dengan input SDM yang sama, gimana kita bisa mencari revenue lebih besar begitu kan. Dan artinya karena recruitment selection mungkin belum akan gencar, memang harus mencari talent yang pas gitu ya. Maksudnya jangan sampai waste gitu, kita membuang uang untuk rekrutmen yang sebenarnya nggak fit dengan perusahaan. Itu tren yang pertama. Tren kedua tentu saja AI. AI akan menjadi another discussion gitu ya, karena misalkan mahasiswa bimbingan saya, dia bikin riset Mbak tentang bagaimana adopsi HR dalam rekrutmen dan selection. Dia tuh bilang, dia sangat confidence bilang, pertanyaan ke depan tuh bukan ke perusahaan tuh, apakah Anda pakai AI atau tidak, tapi pakai AI-nya buat apa gitu. Jadi sekarang misalnya perusahaan-perusahaan tech besar, Gojek, Tokopedia, untuk rekrutmen awal kan udah pakai AI itu dia. Jadi CV yang ratusan, dia ingin mencari yang terbaik, AI bisa bantu mencarikan gitu. Atau misalkan di interview proses gitu ya. Jadi sebetulnya kita harus bisa mulai mencari sebetulnya bagaimana penggunaan AI, Gen AI dalam proses rekrutmen, selection atau HR. Tapi yang lebih luas dari itu adalah penggunaan AI sebagai enabler buat manusia gitu ya. Walaupun orang sebagian percaya AI itu menggantikan manusia gitu kan. Tapi kalau saya sih percaya, nggak tahu menurut Manisa, saya percaya sebetulnya ini bisa jadi enabler gitu kan. Jadi kalau digunakan dengan baik, sebetulnya manusia tidak perlu tergantikan, tapi dia justru kapasitasnya bisa naik. Nah jadi bermain prompting, menggunakan Gen AI, ChatGPT, DeepSeek dengan baik, dengan bijak, untuk bisa menjadi alat tools buat solve the problem di perusahaan, ini menjadi PR gitu. Jadi isu-isu AI literasi itu akan menjadi future of work gitu ya, future of HR yang bisa jadi 2026 juga relevan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tentang productivity karena hiring freeze mungkin masih terjadi. Yang kedua, tren AI. Kita nggak tahu kemana, tapi kita harus siap-siap, baik menggunakan AI bagi tools buat rekrutmen atau buat HR proses, maupun untuk keseluruhan karyawan. Yang ketiga, saya melihat, mungkin lanjut dengan obrolan nanti kita tentang Gen Z, mental health yang perlu menjadi concern untuk kita. Gitu. Saya nggak tahu apakah di Ailing, mungkin nanti bisa cerita. Mental health buat di kampus kami ini menjadi isu banget ya. Bagaimana mahasiswa hari ini, bahasa bukunya itu kan anxious generation gitu ya, generasi yang selalu cemas gitu, sehingga menjadi PR buat kita membangun workplace yang inklusif buat Gen Z, yang juga menjadikan mental health sebagai tools gitu, jangan-jangan strategi gitu ya.
Itu tren yang ketiga yang cukup menarik menurut saya di 2026. Tren yang keempat, saya nggak tahu bagaimana bahasanya ya, cuman mungkin kedepannya organisasi hierarkikal tidak lagi relevan ya. Saya nggak tahu, ini masih jadi diskusi kita gitu ya. Jadi Flat berarti kan? flat ya, bahasa lebay kan holokrasi, agile organization dan lain sebagainya. Tapi dengan bisnis yang semakin dinamis, akhirnya tadi orang tuh tidak lagi terpaku pada job desk gitu ya, lebih kepada role, lebih kepada kolaborasi, flat network gitu ya. Kalau bahasanya di tech itu kan ada squad gitu ya, matrix diagram, matrix structure. Nah, itu juga menurut saya akan menjadi tren gitu, bagaimana kita mencari bentuk organisasi gaya baru yang bisa adaptif dengan era-era yang penuh ketidakpastian ini. Mungkin Pak itu, nggak tahu Mbak, ada tanggapan yang menarik nggak yang relevan dengan Ailing? Ailing ya mungkin, iya. Wah, nanti makin berat ya guys. Tapi udah mulai kebayang sih Kang, karena di satu sisi cabang di 2026 ini kan ditargetkan tumbuh ya, 13 cabang. Cuman tapi dengan tantangan seperti itu, seperti kita perlu pikirkan ulang terkait strateginya yang gimana bisa lebih efektif dan efisien seperti itu untuk boost productivity. Sebenarnya menarik juga terkait AI, karena di Ailing alhamdulillah kami sudah pernah ada training tentang AI ya, AI literasi itu mulai tahun lalu sih Kang, September. Jadi para direksi itu udah meminta dari tengah tahun tuh kayak ayo kita mulai rapat-rapat tuh kita pakai bantuan AI untuk cari ide gitu. Cuman akhirnya kami takut salah, akhirnya kami panggil expert dan alhamdulillah udah mulai diterapkan juga. Terus ini sih Kang, kalau dengar dari podcastnya siapa Pak Gita kayaknya itu ChatGPT yang 5 ini apa yang 5.2 ini kan setara dengan IQ 140 katanya. Aduh hebat itu ya. Berarti kita antara, tapi saya juga pribadi sih percaya tidak bisa menggantikan manusia sih Kang, apalagi kan kita di healthcare industry gitu ya. Pasti sisi human touch gitu. Kalau misalnya kami pernah nyoba terus terang di beberapa center kami tuh coba menjawab chat pasien tuh pakai AI, itu ternyata tingkat konversinya itu lebih rendah. Akhirnya kami balikkan lagi, ya udah deh nggak usah AI dulu, kayaknya nggak bisa nih posisi CS kita AI, maksudnya kan biar lebih hemat, lebih efektif gitu ya Kang. Ini terjadi tahun lalu, akhirnya kita geser itu salah satu di nasional. Jadi kenapa konsumen nggak suka gitu ya? Nggak suka, lebih berhenti gitu, apa tingkat apa retention rate atau apa gitu tuh kayak udah berhenti. Jadi tadinya lead-nya itu targetnya jadi warm atau jadi hot, itu cuman cold aja dah gitu. Gitu. Itu mungkin di beberapa konteks nggak cocok, tapi di sisi lain mungkin sejak 2-3 tahun lalu kami setiap beli alkes baru itu mesti pihak vendor tuh udah mulai menawarkan mau yang ada fitur AI-nya enggak, untuk lebih diagnostik tool terutama ya. Jadi untuk support diagnostik. Itu kami waktu itu ya 2-3 tahun tuh kami terus terang waktu konsul ke dokter kami kayaknya takut deh gitu ya. Tapi mulai sekarang boleh deh coba demo gitu. Kayak udah mulai open juga gitu alhamdulillah ya untuk tim-tim dokter. Jadi kami juga jadi lebih pede gitu ya. Okenya bisa. Dan good news-nya lagi, nggak tahu good news apa bad news, tapi saya rasa good news sih. Jadi sekarang tuh kami mungkin dengan perkembangan zaman dengan AI juga Kang ya, itu kami jadi lebih punya banyak opsi untuk pemilihan medical devices gitu ya, dengan harga terutama dari China sih Kang. China dan India itu harganya benar-benar very kompetitif dan juga dari quality tuh nggak kalah sebenarnya sama Europe dan US gitu. Trennya sih seperti itu kalau di kami. Terus tadi yang menarik juga terkait apa tadi Kang? Mental health. Oh, mental health. Nah, ngobrol-ngobrol tentang mental health nih, saya kan pernah baca-baca juga tuh sama tim SDM ya. Ternyata di healthcare industry tuh burnout rate-nya tuh terkenal tinggi gitu Kang. Mungkin karena ya memang dari segi regulasi SOP-nya yang ketat gitu ya, dan apa regulasi patient safety dan juga mungkin pressure ya, tekanan dan jumlah pasien yang ini akhirnya kan mendorong, kok nggak salah itu sampai 77% gitu ada riset yang menyatakan, ini di US sih sebenarnya, tapi saya rasa relevan juga di Indonesia, angkanya nggak jauh beda mungkin ya, itu sekitar 77% healthcare worker ya, healthcare profesional termasuk dokter, perawat, dan apoteker, dan mungkin di sini ada optometris, itu tuh semua sangat rentan. Akhirnya kami mewadahi itu dari Mbak Arika ya, yang mengusulkan waktu itu sekitar 2 tahun lalu, akhirnya kami buka bilik curhat. Jadi kami kerjasama, HR Ailing itu kerjasama dengan para profesional psikolog, dan alhamdulillah pasiennya banyak kan ya. Betul. Baik masalah pekerjaan, masalah pribadi gitu ya. Dan alhamdulillah, kadang mungkin kita lihatnya sepele, tapi ternyata bagi mereka
masalah itu sangat signifikan gitu. Dan alhamdulillah kami juga memfasilitasi sampai konsultasi gratis, bahkan sampai kalau perlu menebus obat juga kami sediakan juga gitu. Alhamdulillah pasiennya makin hari makin banyak, atau antara senang soalnya kalau dari data angka 70% kalau daftar dikit malah aneh ya menurut saya, kayak kok nggak relevan gitu. Terus tadi yang terakhir apa? Structure organisasi ya, hierarchical, sekarang mulai network, flat gitu ya. Pas banget, ini bulan lalu kami juga menyusun restrukturisasi gitu Kang ya, ada beberapa, memang akhirnya dibikinlah beberapa unit ada yang matrix akhirnya, karena mau nggak mau seperti itu Kang ya, karena supaya mungkin lebih efektif, lebih cepat juga ya ininya koordinasi dan komunikasinya pengambilan keputusannya gitu. Memang hal-hal seperti itu sepertinya bukan pilihan ya, memang harus kita coba terapkan. Walaupun kita belum tahu nih berhasil atau enggak dengan skema yang seperti tadi yang flat hierarkinya itu dan yang matrix ya. Jadi memang luar biasa sekali teman-teman di iLink ini, nanti 2026 akan mendapatkan tantangan yang tadinya role-nya cuma 1, 2026 ini akan di-challenge dengan 2 atau bahkan 3 role gitu ya. Tapi insya Allah kami juga masih membuka ruang untuk belajar gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu, maksudnya tetap. Itu harus dibalancing nih, karena memang ada riset yang bilang multitasking dengan role banyak itu tend to burn out. Jadi harus dijaga tuh, betul. Jadi memang karena tuntutan sekarang harus flat, ada ad hoc team, ada project, ada apa, memang keharusan. Tapi memang harus dijaga juga nih bufferingnya biar orang tuh nggak stres. Bahasanya kan kita jadi punya 2 bos gitu ya. Jadi bos mana, dan kita harus membangun identitas yang bos dengan ini saya harus kayak gini, bos kayak gini saya ngadepinnya kayak gini. Itu juga kita harus managingnya juga harus ini sih, hati-hati. Bahkan kemarin sampai ada jokes, saking satu leader tuh bisa megang satu unit bisnis, satu struktur, kayak berarti ntar kalimat pertama ntar nih aku ngobrol sebagai ini ya sekarang. Iya benar. Mungkin berarti yang jawab juga sebentar saya jawab sebagai ini. Karena itu tadi role-nya beda, ini juga beda, tanggung jawab pemenang dan segalanya juga beda ya. Nah tadi nyambung ke bab productivity nih Kang, itu kan nggak terlepas dari gimana orang satu karyawan dan tim bahkan organisasi itu punya semangat untuk ini ya, jadi high achiever team gitu ya. Itu menurut Kang Yorga gimana sih tipsnya gitu ya, atau cara menciptakan, apakah dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil dulu, ataukah harus top down atau bottom up, atau dari culture-nya belum berubah? Itu sebenarnya step awal nih, misalnya besok nih udah bisa dilakukan, itu apa sih Kang kira-kira? Menarik pertanyaannya. Ini sebenarnya materi tadi pagi gitu ya di acara conference gitu. Jadi how to build high performing atau high achiever team gitu ya. Saya selalu mulai dari value gitu ya. Jadi kalau value-nya memang meaningful work, calling gitu ya, itu sebenarnya bab 1 udah selesai nih. Dan rasanya di perusahaan-perusahaan seperti iLink Group, CNA Group, ini orang udah paham kerja ini ibadah gitu ya. Bab 1-nya udah. Yang kedua, fondasi yang kedua adalah kepemimpinan tentu. It's always start with leadership. Gitu. Leader yang punya bold vision, yang tahu strategi kemana, yang tahu bagaimana mengalokasikan sumber daya. Oh ini prioritas anggaran kita ke sini, prioritas SDM kita ke sini, prioritas waktu kita ke sini. Itu start with leadership. Ya tidak hanya di level top, tapi juga di middle gitu ya. Nah barulah kita bicara pilarnya nih. Beberapa pilar yang menurut saya cukup relevan adalah nomor 1 pilar tentang bagaimana kita membangun lingkungan kerja yang nyaman. Bahasanya Amy Edmondson ini psychological safety. Jadi kita memberi ruang yang aman secara psikologis untuk orang-orang ini bisa berdiskusi, saling mengkritisi, menceritakan kekurangan masing-masing, apa yang harus diperbaiki. Rasanya ini kelihatan mudah, tapi sebenarnya sulit gitu kan. Psychological safety ini beda, bukan bermalas-malasan ya, bukan zona nyaman ya, bukan. Tapi bagaimana secara psikologis orang tuh bisa saling ngasih masukan gitu. Ini kan tidak terjadi di organisasi yang terlalu hierarkikal, yang asal bapak senang. Ya pokoknya bos bilang apa, kita nggak berani mengkritisi gitu. Nah jadi sejauh mana kita membangun lingkungan yang punya psychological safety, karena risetnya ini si Amy Edmondson, Profesor Harvard bilang, dengan psychological safety, ini bisa lead to innovation. Kebayangkan, orang tuh jadi bebas bicara. Orang tuh jadi salah juga nggak apa-apa. Nggak akan dihukum. Ya mungkin dihukum ya. Tapi nggak akan diturunin gajinya gitu ya. Tapi mencoba gagal, mencoba salah, sehingga dia bisa innovate. Jadi pilar pertama adalah psychological safety. Pilar kedua tentu
menurut saya meritokrasi juga penting ya. Jadi bagaimana Bukan orang dalam gitu kan. bukan orang dalam, Iya, betul. sih. Karena mungkin orang-orang yang merintis bisnis di awal, oke lah, nggak ada sistem gitu ya. Tapi ketika kita from zero to one, mungkin kita masih menerka-nerka segala hal gitu ya. Tapi when we want to build from 1 to 10 or from 10 to 100, ya memang sistem perlu dibangun. Dan meritokrasi adalah kunci gitu kan. Maksudnya yang berkinerja baik, ya dia dapat promosi. Yang berkinerja baik kita apresiasi. Yang kinerjanya kurang baik, ya memang bisa jadi perlu ada feedback dan lain sebagainya. Jadi organisasi yang dibangun dengan meritokrasi itu jadi kunci high performing team. Makanya mungkin ada kritik terhadap birokrasi atau BUMN gitu ya yang tidak dibangun atas meritokrasi, ya mungkin stagnan perusahaannya. Gitu. Yang ketiga pilarnya mungkin yang menurut saya perlu banyak didiskusikan tuh adalah tentang growth mindset gitu ya. Ya karena tadi dengan dunia yang begitu cepat berubah, future of work yang tidak tentu gitu ya, kita nggak tahu pekerjaan-pekerjaan di masa depan apa, maka semangat untuk terus bertumbuh menjadi mentality lifelong learner ini perlu dibangun di level perusahaan gitu ya. Jadi sejauh mana komitmen kita terhadap training and development, sejauh mana si leader itu ngajak timnya belajar terus, bertumbuh gitu ya. Dan bahasanya growth mindset itu selalu stretching gitu ya. Emang yang namanya grow tuh nggak pernah mudah gitu ya. Emang susah belajar tuh. Jadi memang sejauh apa leader memang ngajak orang-orang ini, timnya ini naik level dengan nge-stretch mereka. Gitu. Itu kira-kira beberapa aspek yang perlu kita garis bawahi ya. Value kepemimpinan, psychological safety yang dibangun, meritokrasi yang dibangun, dan culture of growth gitu. Itu kayaknya bisa jadi framework lah untuk kita membangun high performing atau high achiever organization. Makasih Kang Yorga, luar biasa sekali insight-nya. Mungkin saya ingin bertanya gini Kang Yorga terkait meritokrasi gitu kan. Gimana nih caranya menimbulkan budaya itu? Maksudnya seperti ini. Beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 5 tahun lalu ya, 5-6 tahun lalu kami tuh mencoba waktu membuat performance appraisal itu 360. Pakai 360. Tapi itu nggak works gitu kan, karena sungkan gitu. Bawahan tuh padahal kan kami ingin transparan gitu ya, maksudnya supaya nggak ada bias. Yang pertama yang bawahan sungkan, terus yang atasan pun ternyata juga gitu. Setiap leader tuh ternyata punya karakteristik beda-beda ya. Ada yang satu pelit banget ngasih nilai, mungkin yang satunya terlalu baik. Iya, terlalu baik, terlalu mudahan. Udah pasti nilai 9+. Sampai sekarang terus terang tuh masih jadi PR tim HR di Ailing, gimana caranya nih supaya kan kami juga pingin ya, walaupun paling enggak ya nggak bisa sempurna, paling enggak ya mendekati objektif gitu lah. Kan pasti kan bias kan selalu ada, itu gimana cara kita meminimalisir bias gitu. Terus juga apakah yang menarik beberapa mungkin 2 tahun lalu ya, itu kami juga mulai menerapkan untuk seperti bonus gitu, akhirnya kami pakai sistem ranking, akhirnya seperti distribusi normal gitu Kang, yang tail kiri, tail kanan seperti itu, yang tengah kayak gitu. Akhirnya udah mulai kayak gitu. Cuman belum, akhirnya kami nggak, setelah kita evaluasi kok kayaknya hasilnya 360 ini kok nggak works ya di kita, akhirnya balik lagi ke yang atasan aja, nilai bawahan. Nah, tapi saya kayaknya masih mau trial error. Gimana nih kayaknya yang pas, belum nemu yang pas. Iya. Betul. Tapi sepakat sih Mbak. Sebenarnya dalam HR approach itu kan no one size fit all approach gitu ya. Jadi memang nggak ada rumus yang fix gitu ya. Memang tergantung culture perusahaan. Memang beberapa misalkan yang paling ekstrim itu kan Netflix. Netflix ini memisahkan antara performance management system dengan bonus. Itu kan ekstrim ya. Jadi performance management itu hanya untuk kita mencari talent yang baik buat promosi gitu kan. Oke, kita bikin performance management system, entah tadi metodenya 360, 180 derajat, mengakses kompetensi, mengakses KPI, OKR, dan lain sebagainya. Tapi ketika si orang ini ternyata dia itu top talent, kita sebutnya, itu nggak ngaruh dia dapat bonus atau enggak. Oh, wow. Ya, jadi kalau bahasanya Reed Hastings, bukunya menarik, No Rules Rules. Dia bilang tentang high skill worker ini, orangnya nggak transaksional. Justru kalau kita kasih dia dari awal gaji yang fix, tanpa ada skema bonus berbasis performa, itu dia akan jungkir balik kerja
tanpa perlu mikirin nanti dia bersaing dengan teman-temannya perkara bonus gitu. Karena kan stack ranking system atau force distribution system itu tadi kan salah satu kekurangan ya. Kelebihannya kan orang jadi compete gitu ya, rajin. Tapi kekurangannya kan orang jadi bersaing gitu. Orang jadi saling bunuh, orang jadinya sikut-sikutan, menjilat atasan asal bapak senang demi bisa dapat ranking 1 karena bonusnya 2 kali gaji. Kalau dia ranking 5 dia nggak dapat bonus gitu misalkan. Nah, ini juga menurut saya ekstrimnya Netflix juga bisa jadi pertimbangan walaupun kita nggak tahu ya. Ya atau misalkan ada sistem perusahaan yang pakai kalau kita baca tentang buku OKR ya. OKR itu percaya bahwa performance management itu cukup di level departemen, jangan di level individu. Gitu. Ya tapi artinya kita betul gitu, unit gitu. Jadi semua OKR itu sama. Gitu. Ya tapi menurut saya lagi-lagi PR-nya kita mencari rumus yang tepat sih betul. Maksudnya 360 derajat di suatu perusahaan mungkin bekerja, tapi di sini mungkin enggak gitu. Karena saya sendiri termasuk orang yang lebih percaya atasan itu matters gitu. Jadi kalau harus milih saya mending full atasan atau 360 buat saya sih atasan. Ya tapi lagi-lagi kan ini preferensi, kita harus mencari rumus yang tepat, tapi ya trial and error aja kali ya kalau di perusahaan. Betul. Tadi yang keempat growth ya Kang. Growth mindset. Growth mindset. Nah, saya itu mungkin sedikit testimoni Kang ya. Kami tuh diperkenalkan konsep growth itu sama-sama salah satu guru digital marketing kami, terutama di tim digital marketing gitu ya. Waktu itu dikenalkan sama, lupa lagi namanya. Mas Friendly. Nah, itu untuk klinik kami di NEC waktu itu, karena kami kan nggak pede ya awal-awal buka NEC waktu pandemi. Kami ini brand baru, invest alkes yang sudah sangat besar. Brand baru lah kan, kayak siapa lu gitu ya. Itu akhirnya kami pakai Scrum dan segala macam. Itu PR-nya saya ingat tuh sebulan pertama disuruh namatin buku Growth Mindset gitu ya. Benar-benar kita kaji satu-satu. Dan alhamdulillah ternyata it works gitu ya. Jadi walaupun tiap hari tuh pusing sebelum teman-teman masuk, sebelum briefing tuh harus apa sih istilahnya ritualnya Scrum tuh, saya sampai lupa. Stand up gitu. Ya, kayak gitu-gitu lah, ada misi retrospektif gitu lah. Ada Scrum Master. Iya. Itu kayak luar biasa capek dan kerja keras, tapi alhamdulillah seiring berjalan waktu itu bisa berhasil diterapkan. Mungkin ada beberapa kriteria, mungkin kalau di NEC waktu itu berhasil karena tadi itu mungkin struktur organisasinya belum sehierarki itu gitu Kang ya. Terus juga mungkin load pasiennya belum banyak, jadi pelayanan nggak terlalu sibuk. Nggak tahu kalau sekarang kayaknya mungkin perlu di-adjust lagi. Itu tapi alhamdulillah membawa NEC dari yang tadinya kita market share-nya berapa sih, tapi sekarang alhamdulillah kita jadi nomor 3 atau nomor 4 nasional gitu, klinik klasik dengan pasien terbanyak gitu ya kan. Kami selalu diupdate datanya sama vendor kami, jadi kami bisa tahu peta marketnya seperti apa. Nah itu kan menurut saya luar biasa sekali ya. Itu salah satu growth mindset. Terus yang kedua kalau di Eling itu alhamdulillah budaya belajar itu kami malah banyak belajar dari tim dokter kami gitu Kang ya. Jadi tim dokter kami itu tidak ada istilahnya senioritas di Eling. Jadi dokter baru langsung dikasih pasien, langsung pokoknya kan mungkin di rumah sakit lain tuh culture-nya kayak dokter baru ya lu di ospek dulu lah, nggak dapat gitu pasien dulu atau di kuota dulu. Kita mah enggak, udah sok kerja ini. Nanti kalau bingung kita sampai mereka itu ada sistem pendampingan gitu ya Kang, sampai operasinya lancar. Terus yang menariknya lagi, dan itu tuh dokter punya sesi khusus di tiap unit beda-beda harinya. Kalau di NEC tahu saya tiap Selasa dokter matanya itu setiap mata Selasa sore Kang itu saling share case gitu. Tadi aku dapat pasien ini nih kayak gini. Kadang share case-case unik gitu ya. Ini nanti solusinya gini gitu, perhitungannya gini. Dan juga jadi menimbulkan budaya dokter yang baru itu nggak malu sungkan untuk nanya, dan sebaliknya dokter yang tua itu nggak sungkan juga untuk nanya yang lebih update ilmu. Jadi, itu sih psychological safety-nya udah ada tuh ya. Oh gitu ya indikatornya. Jadi bingung definisi psikologi itu bagi dokter sih Kang. Nah semoga ke depan juga bisa bagi karyawan juga seperti itu, dan itu yang budaya di Eling. Terus yang growth juga alhamdulillah founder Eling juga sangat concern dengan upgrade ilmu gitu Kang ya. Jadi kalau dokter-dokter kami itu benar-benar kami belajarkan di tempat yang terbaik. Sampai se-ekstrim gini Kang. LASIK itu kan salah satu metodenya ada yang namanya relax smile gitu ya. Jadi kami itu belajar, dokter-dokter kami itu belajarnya sampai di London, dan yang belajar kepada yang menciptakan teori itu gitu. Langsung di London Vision
center apa dikirim ke divisi sana gitu ya. Iya, langsung. Dan itu kan menurut saya luar biasa sekali bisa jadi kekuatan Ailing. Dan dari tahun 2016 ya kami juga udah mulai menyekolahkan beasiswa S1, S2 gitu. Alhamdulillah sekarang jumlah penerimanya sudah lebih dari 50 saya rasa, dan lagi ongoing ini 11 orang alhamdulillah. Nanti mungkin soon S3 gitu kan. Ya tapi itu udah merefleksikan growth mindset sih. Jadi betul growth mindset itu harus selalu dimulai dari top leader ya. Sekomit apa tadi dia ngeluarin budget gitu ya, nge-spend effort, resources untuk pembelajaran gitu ya. Keren. Kami belajarnya sampai ke US, ke Australia, ke India gitu. Dari best practice dari sana. Nah, semoga bisa ke depan bisa lebih lagi. Nah, tadi kan Yorga banyak bahas tentang buku nih. Kira-kira ada 2 buku aja deh Kang, rekomendasi yang harus banget nih dibaca sama teman-teman Ailing nih gitu. Ya. Menarik sih, ya saya tuh banyak baca buku. Jadi di IG itu saya sering cerita nih buku tahun ini yang saya baca gitu ya. Kelihatan sih kacamatanya tebal. Perlu dilasik dong ya. Ada kalau dua ya. Pertama, saya lagi suka baca buku Ben Horowitz. Dia tuh seorang venture capitalist. Dia nulis buku tentang What You Do Is Who You Are. What you do. Apa yang kamu lakukan itu menunjukkan kamu ini siapa. Ini tentang culture sebetulnya. Jadi bahasa dia tuh culture tuh bukan sesuatu yang jargon gitu ya, sesuatu yang tagline, campaign, tapi memang what you do is who you are. Ya kalau kita memang setiap pagi bangun pagi baca Al-Masyurat, ya itu culture kita gitu kan. Setiap minggu kita fitness, ya itu culture kita. Nah jadi membangun culture itu adalah membangun habit sebetulnya gitu kan. Jadi bahasa dia dan culture selalu dibentuk secara top down. Kalau seorang pemimpin gak membentuk culture, gak membentuk habit, ya dengan sendirinya itu secara tidak sengaja culture itu akan terbangun dengan sendiri oleh orang-orang yang gak diatur sama kita itu gitu. Bayangkan, maksudnya kalau nggak ada aturan tentang boleh ngerokok atau enggak, ya udah kalau kebanyakan orang ngerokok, jadinya culture-nya adalah boleh ngerokok gitu kan. Atau kalau di kelas dosennya nggak ngatur boleh tepat waktu atau enggak gitu ya bebas, ya udah ngaret akhirnya mulainya gitu ya. Jadi artinya kalau ingin membentuk culture yang baik, dimulai dari leader. Jadi what you do is who you are. Gitu. Jadi kalau leader tidak mengeset culture, maka culture itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan kita nggak tahu, itu gambling kan. Kalau culture-nya bagus, ya? Alhamdulillah. Kalau jelek, ya nauzubillah. Gitu. Jadi artinya itu menarik. Buku yang pertama, what you do is who you are. Buku yang kedua, menurut saya, ya mindset sih. Bukunya mindset. Kalau Carol Dweck, maksudnya kan orang sekarang lagi buzzword growth mindset, harus fix mindset tuh gini, growth mindset tuh gini. Kalau saya baca bukunya aja sih, gitu. Maksudnya bukunya ditulis oleh profesor dari Stanford, terus udah diterjemahkan di Gramedia bahasa Indonesia. Jadi buku judulnya Mindset, menurut saya itu luar biasa. Satu lagi deh, 3 boleh ya? Iya, boleh. Satu lagi bukunya Grit, Angela Duckworth. Grit ini juga sama tentang, buat Gen Z cocok sebetulnya. Jadi Grit ini tuh perpaduan antara passion dan perseverance. Passion ini kan Gen Z banget ya, bekerja mencari yang sesuai dengan panggilan hati, yang passion gitu. Tapi bahasa dia tuh grit tuh gabungan antara passion dan perseverance. Perseverance itu apa ya? Ketangguhan, ketekunan gitu. Iya. Jadi kalau kita passion tapi kita malas-malasan, ya udah akhirnya setiap minggu passion kita ganti gitu kan. Nah, belajar tentang grit, tentang keteguhan, tentang kegigihan menurut saya sangat relevan buat Gen Z hari ini. Jadi ya sering di-labeling generasi tempe, generasi strawberry, lemah, mental health dan lain sebagainya. Kalau saya jadi Gen Z sih kesel ya di-labeling gitu ya. Tapi menurut saya sih coba baca buku Grit gitu, bahwa tidak ada hal yang instan di dunia ini, maka gabungan antara passion dengan keteguhan, ketekunan itu akan membentuk dirimu menjadi orang yang lebih matang dan tangguh gitu ya. Itu kali buku yang menarik. Oke, 3 buku ya teman-teman. Nanti semoga segera tersedia di Ailing. Nah, sediakan lah ya. Iya, pasti. Untuk terima kasih Kang Yorga, sepertinya waktu sudah mendekati akhir, nggak berasa ya Kang. Ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan. Katanya 15 menit aja gitu ya, ternyata setengah jam juga. Tadi nervous cuma nyiapin pertanyaan dikit, kayaknya nggak nyampe 15 menit, ternyata udah lebih. Untuk mungkin 1 kalimat untuk closing statement Kang. Closing statement. Ya menurut saya ada artikel menarik dari World Economic Forum Desember 2025. Dia cerita tentang apa future skills yang dibutuhkan oleh manusia dengan adanya AI, dengan adanya digitalisasi.
pada akhirnya bahasa dia itu adalah human centric skills. Pada akhirnya kemanusiaan kita ini sebetulnya adalah hal yang mahal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Makanya menarik tadi temuan dari Ailing, ternyata orang malas ngobrol sama chatbot gitu kan. Iya, Orang akhirnya tuh kita lemburkan lagi tuh CS, shift lagi 24 jam. Iya, jadi akhirnya skill yang paling mahal yang hari ini dibutuhkan, yang bisa jadi Relate membuat tadi. kita bisa bertahan adalah people skill kita. Komponennya apa? Emotional intelligence, empathy, memahami orang lain, leadership, Yang nggak punya. mobilizing people, communication gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang mungkin harus kita jaga. Dan Gen Z nih, lagi-lagi Gen Z ini jadi PR. PR mereka ini kan terlalu dekat dengan gadget. Jadi mereka ini ketika kurang human ya. kurang human, ketika bergaul tuh gugup gitu ya. Ya nggak bisa basa-basi gitu ya. Jokes bapak-bapak nggak ngerti gitu kan. Jadi menurut saya faktor kehumanan dari Gen Z penting, dan buat para leader yang para millennials ini harus banyak ngerangkul Gen Z, ajak ngopi, ajak ngobrol, karena kalau enggak mereka nggak akan mulai duluan. Beda mungkin dengan millennials yang nggak tahu malu gitu ya, kita mah sering ngumpul nongkrong. Nah Gen Z ini juga perlu banyak di sharing mengenai people skill ini. Jadi ini mungkin yang akan jadi game changer di masa depan dengan adanya AI, dengan adanya tren teknologi yang robot gitu ya. Ternyata kemanusiaan kita sebetulnya masih sangat berharga. Gitu ya Kang. Oke. Terima kasih Kang Yorga, luar biasa sekali sesi hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman Ailing People. Jangan lupa subscribe YouTube Ailing Group dan juga follow